Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisifat Masari. Saya dari kelas A jurusan Ilmu Pemerintahan 2022 Untirta dengan NIM 6670220058. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan perbandingan antara negara Jepang dan juga negara Amerika jika dilihat dari sisi sistem pemerintahannya, sistem kepartaiannya, dan juga bagaimana kehidupan sosial antara Jepang dan juga Amerika. Nah, yang pertama kita akan membahas negara Jepang terlebih dahulu. Sistem pemerintahan di Jepang. Jepang itu merupakan sebuah negara kesatuan dengan sistem parlementer yang berbentuk monarki konstitusional, yaitu menggabungkan antara unsur monarki dengan unsur konstitusional. Jepang juga merupakan negara kepulauan. Nah, sistem pemerintahan di Jepang ini menganut model parlementer mirip dengan Inggris dan juga Kanada, teman-teman, di mana Perdana Menteri itu tuh dipilih oleh anggota diet dari kalangan mereka sendiri gitu. Nah, di Jepang itu memiliki dua kekuasaan tertinggi. Yang pertama ada kaisar sebagai seorang raja, yang kedua ada perdana menteri. Nah, keduanya ini memiliki wewenang dan juga fungsinya masing-masing. Nah, untuk kaisar sendiri, kaisar ini merupakan sebuah kepala negara. Jadi antara kepala negara dan kepala pemerintahan itu berbeda. Kepala negara dipegang oleh seorang kaisar, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Nah, untuk tugas seorang kaisar itu yaitu difokuskan pada tugas-tugas seremonial, meliputi memberikan pidato pada acara-acara penting, serta menghadiri berbagai upacara kenegaraan yang menjadi simbol dari kesatuan identitas bangsa dari Jepang itu sendiri. Nah, fungsi dari kaisar ini tuh berorientasi pada memperkuat dan merayakan warisan budaya dan tradisi negara. Sementara itu, keputusan politik dan administratif diatur dan dilaksanakan oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri ini berwenang membentuk serta memimpin kabinet menteri negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Pada Konstitusi Jepang tahun 1947 itu menegaskan 3 prinsip fundamental. Ada kedaulatan rakyat, penghargaan terhadap hak asasi manusia, serta penolakan terhadap perang. Nah, Konstitusi di Jepang ini juga menetapkan 3 lembaga independensi di pemerintahan Jepang, yaitu ada badan legislatif, yaitu sebagai diet, kemudian badan peradilan hukum, yaitu badan yudikatif, yaitu pengadilan, dan juga ada badan eksekutif, yaitu kabinet. Terdapat 10 zaman dalam perkembangan kebudayaan dan juga perkembangan kekaisaran di Jepang. Kemudian kita berlanjut pada sistem pemilu dan juga partai di Jepang. Jepang itu memiliki 3 bentuk pemilihan. Yang pertama ada pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat setiap 4 tahun sekali. Yang kedua ada Dewan Penasihat setiap 3 tahun sekali. Dan juga yang terakhir ada pemilihan lokal yang diadakan di setiap distrik atau provinsi, yaitu setiap 4 tahun sekali. Terdapat 2 syarat bagi yang ingin mencalonkan diri. Terdapat 2 jenis persyaratan. Yang pertama, orang itu harus berusia 25 tahun untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan jabatan di ranah lokal. Yang kedua, harus berusia 30 tahun untuk Dewan Penasihat.
Juga orang yang mendaftar dalam pemilu di Jepang, setiap calon untuk pemilihan nasional itu diwajibkan membayar deposit sebesar 3 juta yen atau sekitar 27.000 dolar untuk konstituensi satu kursi. Jadi satu kursi di Jepang itu dihargai dengan 3 juta yen atau sekitar 27.000 dolar. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk usia minimum pemilih dan dalam sistem pemerintahan di Jepang itu minimal 18 tahun. Sedangkan kalau di Indonesia tuh 17 tahun gitu. Nah, persyaratan pemilih melibatkan tinggal di lokasi tersebut dalam jangka waktu 3 bulan sebelum diizinkan memberikan suara pada pemilihan umum di Jepang. Kemudian ada partai apa aja sih di Jepang? Yang pertama ada Partai Demokrat Jepang atau Minsuto, didirikan pada tahun 1996, memiliki ideologi ultranasionalisme, demokrasi sosial juga anti-militerisme. Nah, yang kedua ada Partai Liberal Demokrat atau Jiminto, didirikan pada tahun 1955 pada bulan Oktober tanggal 22, yang berideologi liberalisme dan juga konservatisme. Nah, yang ketiga itu ada Partai Demokrat Sosial atau Saminto. Berdirinya pada tahun 1995 dengan ideologi demokrasi dan juga kapitalisme. Yang keempat ada Partai Demokrat Konstitusional Jepang atau Riken Minsuto. Ini tuh didirikan pada tahun 1996. Ideologinya itu demokrasi dan juga konstitusionalisme. Yang terakhir ada Partai Komunis yaitu Nihon Kyosanto. Didirikan pada tahun 1922 dengan ideologi Marxisme dan juga Leninisme. Selanjutnya kita beralih ke kehidupan sosial dan budaya di Jepang. Nah, di Jepang itu ada istilah yang dikenal dengan ojigi, yaitu membungkukkan badan. Dalam bahasa Jepang itu dinilai sebagai tata krama atau manner yang digunakan untuk mengekspresikan salam, rasa terima kasih, permintaan maaf, dan juga rasa hormat dalam berbagai keadaan gitu loh di Jepang. Ojigi merupakan sikap membungkuk hormat kepada lawan bicara yang turun-temurun dilakukan oleh orang Jepang. Ojigi juga dapat dilakukan dalam situasi-situasi tertentu seperti menunjukkan kesopanan, mengekspresikan terima kasih, mengucapkan selamat tinggal, dan juga permintaan maaf. Nah, ada beberapa macam ojigi nih teman-teman. Nah, yang pertama ada eshaku. Yang kedua ada keirei. Yang ketiga ada saikerei. Yang keempat ada zarei. Yang kelima ada dogeza. Nah, ini yang harus dilakukan dalam melakukan ogizi. Hal yang sebaiknya tidak dilakukan dalam melakukan ojigi. Nah, yang ketiga ada masyarakat di Jepang itu terbiasa memberikan hadiah yang dikenal sebagai omiyage. Nah, hadiah ini tuh berisi cindera mata atau kenang-kenangan gitu. Biasanya diberikan kepada teman, keluarga, sanak saudara, kolega, maupun tuan rumah ketika kita kembali ke perjalanan dari perjalanan jauh gitu loh, atau mengunjungi rumah seseorang gitu.
Nah, di Jepang juga mereka punya makanan-makanan khas yang bahkan di Indonesia juga ada loh. Kayak ramen, yakitori, udon, tempura, dan juga lainnya. Pakaian tradisional di Jepang juga kalian juga pasti udah tahu, yaitu kimono. Kimono itu digunain orang-orang Jepang kayak memperingati hari kematian, pada saat hari kematian seseorang, upacara minum teh, pernikahan, acara wisuda, dan acara-acara tradisional lainnya. Kemudian kita beralih ke negara Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan sebuah negara serikat atau federal berbentuk republik yang beribu kota di Washington DC yang mempunyai 50 negara bagian di dalamnya. Negara-negara tersebut ada Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, dan masih banyak lagi negara bagian di Amerika. Amerika Serikat terletak di tengah-tengah benua Amerika Utara, dibatasi oleh Kanada di sebelah utara dan Meksiko di sebelah selatan. Negara Amerika Serikat terbentang dari Samudra Atlantik di pesisir timur hingga Samudra Pasifik di pesisir barat, termasuk Kepulauan Hawaii di Lautan Pasifik, negara bagian Alaska di ujung utara benua Afrika, dan beberapa teritori lainnya. Penetap pertama wilayah yang kini menjadi Amerika Serikat ini berasal dari Asia sekitar 15.000 tahun yang lalu. Mereka menyeberangi jembatan darat Bering ke Alaska. Selanjutnya penduduk asli Amerika yang bermukim di wilayah tersebut selama ribuan tahun sebelum kedatangan para kolonis Eropa. Pada tahun 1492, Christopher Columbus berhasil mencapai Amerika. Orang-orang Inggris lalu bermukim di Jamestown, Virginia pada tahun 1607. Permukiman ini dianggap sebagai permukiman pertama di Amerika Serikat. Selanjutnya, Amerika Serikat terus didatangi oleh orang-orang Inggris, orang Prancis, Spanyol, dan Belanda. Pada tahun 1770-an, 13 koloni Inggris ini meliputi 2,5 juta penduduk datang dan tumbuh besar di Amerika Serikat. Meskipun demikian, perkembangan koloni Inggris ini berakhir tidak baik bagi penduduk asli di Amerika. Amerika Serikat menjadi kekuatan industri yang unggul pada awal abad ke-20 akibat ledakan jumlah wirausahawan di utara dan kedatangan jutaan pekerja imigran serta petani dari Eropa. Jaringan rel kereta nasional diselesaikan dan pertambangan serta pabrik berskala besar melebar di kawasan timur laut dan juga barat tengah. Ketidakpuasan kelas menengah atas korupsi, inefisiensi, dan politik tradisional
memicu gerakan progresif sejak tahun 1890-an yang mendorong terjadinya reformasi dan memungkinkan hak suara perempuan serta pelarangan alkohol. Kemudian setelah Perang Dingin Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai negara adidaya yang saling bersaing dan memulai Perang Dingin. Kedua negara ini saling bersaing dan bertikai secara tidak langsung dalam persaingan senjata dan juga perlombaan luar angkasa. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama Perang Dingin dipusatkan pada pembendungan komunisme, dan negara ini ikut serta dalam Perang Dingin di Korea dan juga di Vietnam. Liberalisme memperoleh banyak kemenangan pada masa New Deal dan juga pada pertengahan 1960-an, khususnya dalam kesuksesan gerakan hak sipil, namun konservatisme kembali berkembang pada tahun 1980-an di bawah Ronald Reagan. Pada abad 21, Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi terburuk selama perang. Sistem pemerintahan di negara Amerika Serikat yaitu menganut sistem presidensial. Presiden Amerika merupakan seorang kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Nah, terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau dinamai dengan trias politika. Nah, trias politika ini membedakan kekuasaan dalam suatu negara dipisahkan menjadi 3 cabang kekuasaan. Yang pertama ada eksekutif, yang kedua ada legislatif, kemudian yang ketiga ada yudikatif. Eksekutif di sini memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, di dalamnya ada presiden dan juga wakil presiden. Legislatif yaitu memiliki kekuasaan untuk membuat serta menyusun undang-undang dasar, yaitu di dalamnya ada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen. Nah, yang ketiga ada yudikatif. Yudikatif ini memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dasar dan juga memberikan sanksi kepada pelanggar undang-undang. Di dalamnya ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga lainnya. Nah, sistem kepartaian di Amerika Serikat yaitu mereka menganut sistem dui partai. Artinya di negara Amerika itu hanya memiliki 2 partai, yaitu Partai Republik dan juga Partai Demokrat. Artinya mereka hanya bersaing melalui 2 partai tersebut. Nah, Partai Republik atau Republican Party ini didirikan pada tahun 1854. Partai Republik ini sering dianggap sebagai partai konservatif di Amerika. Kemudian Partai Demokrat merupakan partai tertua yang ada di Amerika Serikat yang dibangun pada tahun 1828. Mereka ini fokus pada kebijakan-kebijakan kesehatan umum, perlindungan lingkungan, kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan juga melindungi hak-hak masyarakat seperti hak LGBT, hak sipil, hak sosial, dan juga hak-hak lainnya. Kemudian sistem pemilihan umum di Amerika Serikat memiliki 2 sistem. Yang pertama ada sistem proporsional, yang kedua ada sistem distrik. Nah, sistem proporsional di sini yaitu sistem yang melihat pada jumlah penduduk yang merupakan peserta pemilu. Kemudian kalau sistem distrik itu yaitu sistem ini berdasarkan kepada daerah pemilihan, bukan berdasarkan pada peserta pemilih dalam pemilihan umum. Kehidupan sosial budaya di Amerika memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan Jepang. Beberapa ciri khas pola budaya yang ada di Amerika yaitu ada sikap egalitarianisme, terus ada self interest, terus masyarakat di sana juga kerja keras dan juga inovasi, lalu multikulturalisme di sana juga tinggi, banyak masyarakat yang tinggal di sana dari luar daerah maupun dari luar negeri, sehingga banyaknya atau beragamnya etnis, ras, dan juga keturunan di sana. Lalu di sana juga terkenal dengan sikap konsumerisme dan juga sikap hedonisme. Kemudian di sana juga perubahan dari monokulturalisme ke multikulturalisme. Jadi banyak banget budaya dan juga keberagaman di Amerika Serikat. Sama seperti Jepang, di Amerika juga banyak banget makanan yang enak dan juga hits di Indonesia. Makanan khas dari Amerika yaitu ada burger, fried chicken, mac and cheese, hot dog, french fries, dan juga lainnya. Nah, itu dia video mengenai perbandingan negara Jepang dan juga negara Amerika. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.